Halo Sobat JPW, bertemu kembali dengan saya Tito. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips tentang menyeduh manual brew menggunakan V60 dengan teknik yang sudah cukup populer, yaitu 4-6 method dari Tetsu Katsuya. Siapa sih Tetsu Katsuya? Tetsu Katsuya adalah juara dunia World Brewers Cup tahun 2016. Tetsu Katsuya menggunakan 4-6 method pada kejuaraan final kejuaraan tersebut. Ketika itu, Tetsu Katsuya menjelaskan sedikit tentang 4-6 method. Nah, saat ini saya akan mencoba untuk membuat lebih terlihat mudah ya. 4-6 method kita ambil dari angka 4 dan 6-nya. Jadi, Tetsu Katsuya membagi dua periode dalam tuangan. Tuangan pertama yaitu 40% dan tuangan kedua yaitu 60%. Ketika tuangan pertama, Tetsu Katsuya membagi lagi menjadi dua tuangan. Periode pertama yang 40% dibagi menjadi dua periode. 20% di awal untuk menentukan acidity, jadi balance acidity atau tingkat keasaman. Lalu yang kedua untuk sweetness atau tingkat kemanisan. Dan sisa 60% terakhir, beliau bilang kalian bisa membaginya membagi menjadi beberapa puringan atau beberapa tuangan. Semakin banyak tuangan pada periode yang 60% tadi akan semakin strength atau semakin strong kopi kalian. Jika ingin semakin smooth, berarti kurangi tuangannya. Kalau di final itu, Tetsu Katsuya menggunakan 3 tuangan. Jadi total 5 tuangan. Tuangan pertama dan kedua untuk periode pertama ini untuk balance antara acid dan sweetness, dan tuangan kedua atau periode kedua 3 tuangan untuk strength atau body dari si kopi itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih detailnya lagi, langsung kita mulai menduplikasi teknik 4-6 method tersebut. Nah, di sini saya menggunakan kopi luwak Piberry. Nah, ini gold grade dari JPW Coffee Roastery. Ini kopi luwak ya, wild coffee luwak. Nah, ini cupping score-nya juga cukup bagus. Memang nggak sampai 90 plus ya. Ini di 86. Ini beans-nya. Nah, kelihatan. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kenapa Piberry? Karena beans-nya bulat-bulat ya. Tidak seperti beans reguler atau beans yang dikotil, ini monokotil, jadi beansnya bulat-bulat. Dan saya juga sudah menyiapkan yang sudah digiling kasar. Jadi pada kejuaraan tersebut, Tetsu Katsuya bilang, saya menggunakan coarse grind. Nah, grind size-nya coarse, kasar seperti ini, jadi seperti gula lebih kasar lagi, dan cocok untuk gilingan French press. Nah, ini kita pakai 20 gram, jadi langsung kita timbang dulu aja. Kopinya 20 gram. Oke. Nah, 20 ya. Kita singkirkan dulu kopinya. Lalu kita basahi terlebih dahulu si glass server dan si paper filter. Nah, kita basahi dulu. Tujuan membasahi ini adalah supaya kita mendapatkan si paper filternya menempel pada servernya, pada V60-nya. Selain itu, banyak juga orang yang bilang ini akan menghilangkan bau dari si kertas. Nah, fine-fine aja sih. Selain itu, saya juga biasanya ingin memanaskan alat dan memanaskan servernya. Jadi nanti begitu buat brewing, dia udah ready. Nah, jangan lupa ini dibuang ya. Jangan dipakai lagi. Oke. Setelah basah, baru kita masukkan kopi yang tadi. Nah, ini 20 gram. Bubuk kopi jangan lupa ditara dan diratakan. Dan saya betul-betul menduplikasi teknik dari Tetsu Katsuya. Jadi saya menggunakan air di 92 derajat Celcius.
dengan 5 kali tuangan, masing-masing tuangan 60 gram. Namun tuangan pertama akan saya buat lebih sedikit, jadi 50 gram, dan tuangan kedua 70 gram, agar tadi balance antara acidnya berkurang dan sweetness-nya akan naik. Jadi 50, 70 itu untuk periode pertama, lalu periode kedua yang 60%, 60, 60, 60. Dan kelima tuangan tersebut dijeda masing-masing intervalnya 45 detik. Nah, kita langsung mulai aja. Jangan lupa dimulai untuk pencet timernya. Mulai tuang di 50 dulu, perlahan aja sampai semua kopi terbasahi. Tidak usah terburu-buru. Oke, 50 gram. Tunggu sampai 45 detik. Jadi di 45 detik pertama ini kopi akan melakukan blooming dan mengeluarkan acidnya. Jadi acidity-nya terekstraksi nih di sini nih. Nah, pada 45 detik awal. Nah, ketika 45 detik sudah terlewati, kita tuang yang kedua. Jadi dari 50 tadi saya akan tuang targetnya 70 gram, jadi totalnya 120 di 45 detik. Oke, mulai di 70 sama, dibuat pelan-pelan aja. Ini akan mengekstrak sweetness. Nah, 120 ya, pas. Jadi pada final tersebut Tetsuya Katsuya bilang kopi yang dia hasilkan akan sweet, smooth, juicy, dan dia less dari acidity-nya lebih ke arah low atau middle. Jadi tidak terlalu asam. Nah, kita tunggu lagi sampai 1 menit 30 detik. Jadi 45 detik kali 2, jadi 1 menit 30 detik, 1 menit setengah. Itu 60. Jadi ini udah selesai untuk tahap pertama. Yang 40% tadi sudah lewat. Tinggal nyari strongnya. Nah, ini udah masuk. Mulai sambil dikasih flow yang lebih. Jadi 120 tambah 60, 180. Kurang 1, oke. Nah, 180 ini kita kejar di waktu tadi 1,5 menit ditambah 45, berarti 2 menit lebih 15 detik. Ini udah masuk ke ekstraksi bodinya atau strength-nya atau tebal tipisnya si kopi yang kita seduh. Jadi sobat JPW, jika ingin lebih strong, bikin lebih dari 3 tuangan juga boleh, mau 4, mau 5 boleh. Nah, ini 2 menit 15. Tuangan berikutnya 180 ditambah lagi 60. Oke, di 240, lebih sedikit saya. Di 250 itu. Ditunggu sampai 3 menit. Nah, ini kopinya udah mulai kelihatan tadi kayak teraduk ya. Jadi bagian pinggirnya semuanya minggir dan yang tengahnya ada krema-kremanya. Dan ini udah mulai kelihatan terekstraksi keseluruhan. Nah, ketika sudah habis pun kita udah bisa mulai nih. Dibikin agak lebih kencang lagi tuangannya sampai 300. Oke, cukup 300. Target saya akan selesai di 3 menit 30 detik. Kelihatan ya, hampir keseluruhan kopi terekstraksi. Total 300 ml dalam 5 tuangan, 50, 70, 60, 60, dan 60. Nah, ini sudah mulai di 3 menit 30 detik. Kita harus singkirkan. Oke, hasil ekstraksinya. Dan kita dapatkan hasil ekstraksi kopi yang sempurna. Nah, kalau Tetsuya Katsuya bilang, kenapa dia menciptakan atau memberikan informasi detail tentang menyeduh kopi ini, tentang 4-6 method ini, karena dia ingin semua orang bisa membuat kopi yang nikmat. Nah, kita tinggal lihat dan sajikan yield dari kopi ini berapa. Tetsuya Katsuya pada saat final dia menuang, kan ada 3 juri ya, dia tuang sepertiga. Sepertiga pertama sambil dia menjelaskan apa 4-6 method, dia jelasin tentang kopi yang dia seduh dari mana, sambil dia jelasin juga kenapa 4-6 method yang pertama harus lebih sedikit dari yang kedua, kenapa yang
ketiga, keempat, kelimanya harus sama semuanya. Baru dia tuang lagi. Jedanya kurang lebih masing-masing dia cerita itu 30 detik. Pada saat final diselesaikan, ditanya sama MC-nya ya, ditanya sama pembawa acaranya, kenapa dituangnya parsial, nggak langsung? Jawabannya, kopi ini akan lebih sweet, akan lebih nikmat, akan lebih enak diminum pada saat keadaan sudah mulai mendingin. Jadi ketika dia tuang pertama, dia sambil ajak bercerita tentang tekniknya, mulai dingin. Di servernya juga mulai dingin lagi. Kedua mulai dingin lagi, ketiga sempurna dinginnya dan siap diminum. Makanya Tetsu Katsuya jadi juara. Nah, ini yang ketiga ya. Kelihatannya seger banget ya. Nah, kopi yang nikmat telah siap dibuat dan tinggal kita nikmati. Nah, ini biasanya kita bisa minum dalam keadaan panas seperti ini, terus kita ambil cangkir kecil, kita tuang sedikit demi sedikit. Bisa untuk sendiri ataupun kalau mau berbagi juga bisa. Demikian untuk tips atau tutorial menyeduh 4-6 method ala Tetsu Katsuya kali ini. Semoga bisa membantu Sobat JPW dalam bervariasi lagi untuk menyeduh V60 ya. Jika ada komentar atau memang menginginkan teknik-teknik lainnya, bisa dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk support terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa kalau Sobat JPW memang merasa video ini bermanfaat untuk Sobat JPW dan teman-teman, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.